Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Yap, kali ini gue akan membahas kembali F1 2024, yang khususnya ini adalah video spesial, yaitu video untuk membahas update-update yang dilakukan oleh tim F1 kali ini di gelaran GP Jepang di Suzuka pada weekend ini, yaitu dari tanggal 5 April sampai 7 April. Nah, ada dua tim di sini yang akan gue bahas khusus video ini, yaitu tim Red Bull dan tim Aston Martin, yang dimana kedua tim ini memasang update yang cukup major, dan di sini mereka memasangkan update terbaru pada mobil mereka di kedua mobil tersebut di GP Jepang ini. Nah, apa saja yang diupdate oleh mereka? Kali ini gue akan bahas khusus dari kedua tim ini, yaitu tim Red Bull dan Aston Martin. Nah, gue akan jelaskan secara singkat dan detail apa saja yang ada di terbaru di mobil Red Bull dan Aston Martin ini. So, let's go ke videonya. Gue akan bahas apa saja yang mereka pasang di GP Jepang kali ini. Oke, pertama gue akan bahas khusus untuk tim Red Bull dulu. Di sini gue sudah siapkan fotonya dari berbagai angle. Nah, foto-foto ini gue dapatkan dari seorang bernama Albert Fabrega, yaitu jurnalis F1 asal Spanyol yang sangat mendetail di sini. Dan foto-foto ini gue dapatkan dari dia, dari Twitternya. Dan di sini dia sudah foto beberapa angle yang Red Bull update di pada GP Jepang di sini. Nah, untuk apa saja yang diupdate pada Red Bull ini, dia ada dua hal. Yang pertama itu adalah tambahan intake udara dari depan ini, yang itu ditaruh di samping kiri dan kanan kokpit mobil Red Bull di sini. Ini kalau lebih jelas lagi di sini, jadi Red Bull menambahkan intake udara dari depannya. Nah, ini di samping kokpit. Nah, yang kedua adalah penambahan turning fins atau winglet di bagian di bawah spion di tengahnya ini. Nah, ini ada perbandingannya yang dipasang pada round 1 sampai 3, yaitu round GP Bahrain, yang kedua adalah GP Arab Saudi, yang ketiga adalah GP Australia. Nah, yang keempat ini adalah pasangan untuk GP Jepang ya, seperti itu. Jadi ada tambahan winglet kecil di sini di bagian bawah spion, di bagian tangkainya, di tengahnya spion, untuk turning fins ya, winglet kecil. Nanti gue akan bahas fungsinya untuk apa. Nah, gue akan bahas khusus bagian dari inlet setpot terbaru yang Red Bull pasang di sini, yaitu di bagian samping kiri dan kanan kokpit. Jadi ada kurang lebih ada 3 ya, ada 4 inlet setpot yang Red Bull pasang di pada mobil RB24 ini di sini. RB24 di sini. Nah, ada 4, yaitu dimana satu adalah di bagian belakang kokpit di sini, yang kedua adalah bagian samping kokpit, yang ketiga adalah bagian bawah kokpit, yaitu di bagian S-duct, dan inlet setpotnya yang di bagian setpot. Nah, jadi ini perbandingannya. Nah, kalau di bagian di sini ya, di sini yang dulu kecil, tidak ada apa-apanya di sini. Nah, sekarang ada tonjolan di sini. Nah, ini adalah inlet setpot yang terbaru yang dipasangkan di bagian kiri dan kanan samping kokpit, agak lebih mundur ke belakang kokpit ya jadinya. Sebentar. Nah, di sini. Oke, misalnya di sini ya, foto ini gue akan jelaskan. Nah, Red Bull, karena Red Bull memakai setpot yang kecil-kecil ya, jadi
Setpot yang dulu pun ada 3. Nah, 3-nya itu pun memiliki ukuran yang kecil ya, tidak sebesar tim-tim lain. Maka Red Bull sepertinya memerlukan tambahan area kecil lagi di bagian bodinya untuk menambah extra cooling untuk ke mesinnya, agar mesin tersebut tidak terjadi alami overheat. Dan rata-rata di GP Jepang ini memakai tipe sirkuitnya adalah tipe sirkuit yang medium high speed ya. Jadi di sana memerlukan kinerja mesin yang cukup tinggi, sehingga diperlukannya inlet sidepod yang terbaru, inlet sidepod yang lebih besar kapasitasnya untuk pendinginan mesin. Nah, Red Bull memasangkan sidepod terbarunya di bagian samping kokpitnya di sini. Ini di sini. Nah, di samping kokpit ini yang dimana ini akan menerima aliran udara dingin yang pertama adalah dari luar secara murni, lalu yang kedua adalah buangan dari kokpit sini yang lebih bersifat turbulensi. Dan jadi kokpit ini akan membuang udara dan akan memasukkan udara tersebut ke dalam 2 inlet. Yang pertama inlet di sini, yang kedua adalah inlet yang dulu di sini, yang di belakang kokpit di sini, yang di bawah roll hoop ya, di situ. Jadi inlet sidepod ini akan menerima tangkapan udara turbulensi yang ada di bagian kokpit dan akan dimasukkan ke bagian dalam mesin. Dan untuk pendinginan mesin tambahan mesin secara ekstra di bagian samping kokpit ini. Dan juga aliran udara yang bocor di sini, dia akan bocor ke arah samping mobil, ke sana, ke bagian ke bagian engine cover di sini. Nah, di sini ya. Jadi aliran udara yang bocor pun akan masuk ke bagian engine cover di sini. Di sana. Jadi di sini di belakang kokpit masih ada inlet sidepod lagi ya di sini. Di sini juga untuk pendinginan mesin. Nah, untuk bagian engine covernya juga Red Bull juga sedikit merombaknya, di mana di sini kalau kita lihat di zoom lagi sedikit. Nah, untuk bagian engine covernya Red Bull di sini menambahkan area lekukan di sini. Nah, di sini. Jadi Red Bull menambahkan area lekukan di bagian dalam engine cover untuk menambah efisiensi aerodinamika agar ini dapat agar udara tersebut dapat mengalir secara efisien ke bagian dalam mobil tersebut ya. Nah, di sini beda ya. Kalau di sini dulu terdapat radiator engine yang akan membuang panas, sedangkan di sini di yang terbarunya radiator itu hilang. Entah dipindah ke atas sini atau dipindahkan kemana. Nah, jadi ini ya. Nah, ini adalah tonjolan dari, kalau dilihat dari atas, tonjolan dari inlet sidepod yang terbaru. Nah, ini adalah sepertinya pembuangan angin yang engine radiator di sini. Sepertinya di situ. Karena GP Jepang ini sebenarnya lebih karakteristiknya dingin ya. Jadi memang suhu udara di sana lebih dingin, sehingga tidak memerlukannya pembuangan outlet yang lebih besar di bagian engine cover dimanapun. Seperti itu. Nah, yang ketiga sebenarnya ini adalah ini adalah sebenarnya winglet yang ada dipasang di bagian spion. Sebenarnya ini untuk memaksimalkan outwash ya, outwash yang terjadi pada spion di sini. Jadi fungsi winglet ini adalah memaksimalkan outwash ke bagian luar mobil. Nah, outwash keluar mobil. Jadi kalau
di angle lain mungkin sebentar. Nah, winglet ini akan memaksimalkan outwash keluar mobil ataupun ke bagian permukaan atas sidepod ya. Jadi untuk memaksimalkan fungsi atas sidepod untuk menunjang efisiensi aerodinamika di bagian bawah spion di sini. Seperti itu. Jadi ada 3 hal yang Red Bull update di sini. Ya, pertama itu adalah inline sidepod terbaru yang menjadi 4 area, yaitu di bagian sidepod utama. Yang kedua adalah S-duct. Yang ketiga adalah di bagian belakang kokpit, di atas engine cover, di atas engine cover di bawah roll hoop. Dan yang keempat adalah yang terbaru ini di samping kokpit di sana. Yang keempat adalah update yang ketiga adalah penambahan winglet di sini untuk memaksimalkan outwash yang ada di bagian spion, di bawah spion sini. Seperti itu. Nah, kita akan beralih ke tim Aston Martin, apa saja yang mereka update di sana. Oke, dan yang kedua adalah tim Aston Martin di sini. Dan Aston Martin sebenarnya lebih sedikit ya yang update di sana, tapi merupakan update yang major sedikit untuk penyesuaian GP Jepang di sini. Dan ada mungkin ini update yang akan diteruskan sampai beberapa balapan ke depan. Namun ada juga yang mungkin hanya khusus untuk spek Jepang ini saja. Yang pertama itu adalah di sini kalau kita lihat di new spec ini, di AMR 24 ini terdapat tambahan lekukan di sini di samping sidepod di sini yang lebih ke arah mirip seperti Red Bull di tahun lalu dan di tahun-tahun sebelumnya, yang dimana Red Bull menambahkan lekukan di sini untuk memaksimalkan aliran udara, pendistribusian beban angin yang lebih merata ke bagian bawah mobil. Yang kedua ini adalah 2 dan 3 ini adalah bagian di spek floor di sini. Yang dimana di pertama adalah di dekat belakang leading edge, yang kedua adalah edge di floor belakang sini. Oke, gue akan bahas itu dari yang pertama adalah dari sidepod dulu ya. Jadi ini ada perbandingannya, yang dimana ini adalah old spec dari AMR 24 di sini, yang seperti ronde 1, 2, dan 3. Dan di GP Jepang ini Aston Martin menambahkan minor update yang cukup krusial di sini. Nah, ini perbedaan mobilnya. Oke, gue akan bahas itu mulai dari sidepod dulu ya. Jadi sidepod ini dia lebih mengarah ke desainnya mirip seperti Red Bull, dengan dia menambahkan lekukan di atas sidepod di sini. Nah, sebentar. Menambahkan lekukan sidepod di atas ini yang akan dialirkan ke bawah. Jadi sidepod ini, lekukan ini yang seperti gue dulu sudah pernah gue bilang dulu, lekukan ini untuk membocorkan ya, dalam tanda kutip membocorkan aliran udara yang ada di bagian atas sidepod, dialirkan ke bagian bawah sidepod dan dialirkan ke bagian floor. Untuk apa fungsinya? Untuk mendistribusikan beban angin yang lebih merata ke bagian bawah floor. Tentunya di bagian floor ini pada era ground effect sangat penting fungsinya untuk menambah dan mengenerate downforce di sana, khususnya ke bagian cock battle. Jadi udara yang di atas sidepod ini tidak terus-menerus secara full ke bagian bawah mobil, ke bagian cock battle, tapi juga harus juga diimbangi dengan bocorannya ke bagian bawah mobil. Dan di sini untuk meratakan distribusi beban angin yang lebih merata ke bagian bawah mobil, khususnya ke bagian belakang mobil. Nah, ini ada perbandingannya di spek lamanya. Jadi di sini lebih clean ya. Namun di kali ini lebih ada lekukannya. Seperti itu. Nah, ini tampak belakangnya. Jadi ada lekukannya di sini yang diambil dari ujung depan inlet sidepod, ujung depan sidepod ya,
dialirkan ke bagian bawah mobil sini. Nah, ini sama seperti persis dengan apa yang dilakukan Red Bull pada tahun 2023, 2022 di sana. Karena memang engineer teknikal aerodinamika dari Aston Martin ini merupakan anak buah dari Adrian Newey, yaitu bernama Dan Fallows, yang pindah ke Aston Martin di sana. Jadi Dan Fallows ini merupakan anak didik dari Adrian Newey. Jadi dia mempunyai ilmu-ilmu sedikit tentang apa yang dilakukan Adrian Newey di Red Bull di sana. Jadi ini lakukannya yang persis mirip dengan Red Bull di sana. Nah, ini lebih detailnya seperti itu. Jadi lakukan ini mengambil area sedikit dari permukaan luas bidang yang ada di atas sidepod sini. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif depan. Jadi lakukan ini ya seperti tadi gue bilang, untuk membawa udara yang ada di atas sidepod ke bagian bawah mobil dan ke bagian suspensi ataupun ke bagian bawah kok botol mobil di sini. Nah, ke arah sana. Jadi kalau di bagian sidepod yang lama, dia lebih clean ke bagian bawah, fokus ke bagian bawah. Tapi memang juga ada yang ke bagian samping sini karena semua benda bergerak disebut secara menyeluruh bagian bodi benda bergerak tersebut pasti akan terkena angin, cuman tidak secara signifikan atau secara spesifik udara tersebut dapat mengenainya. Nah, lakukan ini untuk memberikan secara spesifik udara yang mau dituju kemana, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian yang kedua adalah bagian dari floornya, lebih ke arah floor sebentar. Nah, yang untuk floornya ini, dia seperti tadi gue bilang, dia terbagi ke dalam dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek yang di belakang leading edge, yang di area sini. Nah, yang di area sini leading edge. Dan yang kedua adalah bagian belakang, di depannya ban belakang depannya. Nah, di bagian sini. Jadi yang gue akan bahas pertama itu bagian belakang leading edge dulu. Nah, untuk bagian belakang leading edge sini perubahannya sedikit sangat detail ya, yang dimana di belakang leading edge ini ditambahkan adanya seperti area lekukan ya. Sebentar. Nah, area lekukan ini dia ada area lekukan yang menonjol di sini, maksudnya gue di sini. Nah, area tonjolan ini dia berada di belakangnya turning fins di sini. Separator turning fins yang dimana di sini untuk memberikan angkat angin ke atas floor yang disalurkan dari leading edge. Dan yang ini, lekukan ini dia karena dia bentuknya seperti terowongan kecil ya, terowongan sangat kecil di bagian belakang separator ini, dan terowongan ini untuk berfungsi untuk memberikan aliran udara tersebut secara spesifik ke bagian belakang, karena ini mengarahkan ke bagian belakang mobil. Nah, ini akan nyambung ke bagian belakang mobil. Nah, ini dia. Jadi yang bagian Suzuka ini, nah di bagian Suzuka ini dia terdapat tonjolan kecil. Nah, tonjolan ini yang tadinya adalah yang disalurkan dari terowongan kecil ini. Nah, terowongan kecil ini akan mengalirkan udara ke bagian belakang di sini. Nah, jadi ada lekukan terowongan kecil di bagian floor untuk memberikan distribusi beban angin yang efisiensi aerodinamika yang lebih merata ke bagian belakang bagian belakang mobil di sini. Ya. Jadi berbeda dengan ronde sebelumnya yang dimana leading edge sini ada separator patahan di sini untuk distribusi beban angin ke bagian bawah floor di sini. Namun yang di bagian Suzuka dia lebih flat, rata,
namun adanya tonjolan kecil di bagian atasnya untuk terowongan angin tersebut untuk efisiensi aerodinamika di sana. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu saja mungkin dari update GP Jepang kali ini dari Red Bull dan Aston Martin, yang dimana mereka lebih mendetail ya, lebih detail apa saja yang diupdate dari mobil mereka. Jadi ini adalah update pertama yang minor update pertama yang dilakukan oleh kedua tim tersebut. Sisanya adalah untuk penyesuaian GP Jepang di sini. Oke, thank you guys sudah menonton. Dan ini adalah video detail gue untuk pembahasan GP Jepang. Mungkin di next episode gue akan bahas lagi apa saja yang akan update dari mobil F1 2024 ini, sesuai dengan GP atau Grand Prix yang akan mendatang kemudian. So, thank you guys sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue.